Kita kan emang dasarnya penasaran ya, suka nanya-nanya asal-usul sesuatu. Nah, rasa penasaran itu akhirnya membawa kita ke pertanyaan paling pamungkas. Dari mana alam semesta ini berasal? Dan kalau alam semesta ini berawal dari sebuah ledakan super dahsyat, ada satu pertanyaan yang nggak bisa kita hindari. Emangnya ada apa sebelum ledakan itu terjadi? Inilah misteri yang akan kita coba telusuri bareng-bareng. Oke, untuk mulai menjawabnya, kita harus berangkat dari teori yang paling diterima luas saat ini. Kisah asal-usul terbesar yang kita tahu, Big Bang. Jawaban standarnya dang, kita semua mungkin udah pernah dengar ya. Big Bang. Jadi ceritanya, semua yang kita lihat sekarang, materi, energi, bahkan ruang dan waktu itu sendiri, dulu asalnya cuma dari satu titik. Titik yang super kecil, super padat, dan super panas. Yang kemudian meledak dan mengembang dengan kecepatan luar biasa. Tapi gimana ceritanya para ilmuwan bisa sampai ke kesimpulan yang kedengerannya gila banget ini? Jawabannya ternyata ada di petunjuk-petunjuk kosmik yang bisa kita lihat sekarang. Dan dari situ kita akan melakukan perjalanan waktu yang luar biasa. Kita akan coba putar balik jam alam semesta. Jadi, para astronom itu nemuin dua petunjuk kunci. Pertama, mereka sadar kalau semua galaksi di luar sana itu bergerak saling menjauh. Kayak pecahan-pecahan dari satu ledakan awal. Kedua, mereka juga nemuin sisa-sisa radiasi purba yang tersebar merata ke segala penjuru, mirip kayak gema yang tersisa dari sebuah ledakan kolosal. Nah, coba bayangin kita putar balik filmnya. Alam semesta yang sekarang lagi mengembang, kita buat jadi menyusut. Galaksi-galaksi yang tadinya menjauh, sekarang jadi mendekat, menyatu lagi. Atom-atom pun terurai. Sampai akhirnya, semuanya kembali jadi, yaitu satu titik tunggal yang misterius tadi. Tapi, disinilah masalahnya. Pemahaman kita soal awal mula ini tuh ibaratnya kayak nyusun puzzle raksasa, tapi potongannya masih banyak banget yang hilang. Jauh dari kata selesai. Dan buat nyari potongan-potongan puzzle yang hilang ini, manusia melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Kita membangun mesin terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Sebuah akselerator partikel dengan keliling 27 km. Biar kebayang gedenya, terowongan bawah tanah ini tuh bisa muat 85 lapangan bola di dalamnya. Gila kan? Dan semua ini dibangun cuma buat satu tujuan. Mencoba memahami sepersekian detik pertama setelah alam semesta kita lahir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang benar-benar bakal mengubah cara kita mikir soal pertanyaan ini. Dan kita harus berterima kasih sama satu orang jenius namanya Albert Einstein. Dulu kita mikirnya simpel aja. Ruang dan waktu itu ibarat panggung yang statis, diem dan kosong. Terus benda-benda kayak planet dan bintang, ya gerak-gerak aja di atas panggung itu. Tapi Einstein datang dan mengubah semua itu. Kata dia, ruang dan waktu itu bukan dua hal yang terpisah. Mereka itu satu kesatuan, semacam jalinan kain yang dinamis. Jadi benda-benda berat kayak matahari itu bukan cuma ada di dalam ruang, tapi dia benar-benar melengkungkan jalinan itu. Nah, lengkungan itulah yang kita rasakan sebagai gravitasi. Dan ini dia poin kuncinya, poin yang mengubah segalanya. Jalinan yang kita sebut ruang waktu ini ternyata tidak ada sebelum Big Bang. Jalinan itu sendiri baru tercipta bersamaan dengan Big Bang. Ada analogi yang keren banget buat ngebantu kita paham. Coba deh pikirin, ada nggak tempat yang lebih selatan dari kutub selatan? Nggak ada kan? Konsep selatan itu jadi nggak ada artinya di titik itu. Nah, sama halnya dengan sebelum. Kalau waktu itu sendiri baru lahir pas Big Bang, maka bertanya apa yang ada sebelum Big Bang mungkin adalah pertanyaan yang secara mendasar keliru. Tapi, ya namanya juga fisikawan, mereka nggak gampang menyerah. Beberapa dari mereka nggak puas dengan jawaban itu dan terus mencari kemungkinan lain. Mari kita lihat beberapa teori alternatif yang nggak kalah serunya. Ada dua ide besar nih. Pertama, teori Big Bounce. Ini ngebayangin alam semesta kita kayak paru-paru kosmik. Jadi mengembang, lalu runtuh, terus mengembang lagi dalam siklus abadi. Ide lainnya, yang ini agak lebih rumit, bilang kalau alam semesta kita bakal terus mengembang selamanya sampai jadi dingin dan kosong. Terus, entah gimana caranya, dari kematian itu lahirlah Big Bang yang baru. Nah, yang bikin teori kedua ini jadi menarik banget, salah satu pencetusnya, seorang fisikawan pemenang Nobel, dia mengklaim udah nemuin buktinya. Katanya bukti itu berupa sisa-sisa radiasi dari lubang hitam raksasa yang menguap di alam semesta sebelum alam semesta kita. Ini klaim yang super berani dan pastinya masih jadi perdebatan panas.
Jadi setelah kita lihat semua teori ini, kita ada di mana sekarang? Ya, kita kembali ke fakta bahwa pertanyaan ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar bagi kita, bagi umat manusia. Ini seolah menunjukkan dua arah kemajuan manusia kan? Sebagian dari kita fokusnya lihat ke depan, menciptakan teknologi-teknologi baru untuk masa depan. Tapi sebagian lainnya memilih buat menengok ke belakang, mencoba memahami dari mana kita berasal dan apa posisi kita di panggung kosmik yang maha luas ini. Keduanya jelas sama-sama penting. Tapi mungkin ya, upaya untuk memahami dari mana kita berasal, untuk menjawab pertanyaan paling mendasar tentang keberadaan kita, justru adalah perjalanan yang paling mendefinisikan siapa kita sebagai manusia. Gimana menurut Anda?